Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehat walafiat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga kita masih sama-sama bisa bertemu bertatap muka walaupun hanya lewat video YouTube. Namun dengan demikian tidaklah mengurangi rasa hormat dan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sa'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam, wa alihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'inna ila yaumiddin. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, kajian di pagi yang penuh barokah ini, tema yang akan saya ambil yaitu tentang pintu surga di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit dan seisinya, serta menciptakan makhluk diantaranya manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia memiliki kesempurnaan diciptakan oleh Allah karena memiliki kesempurnaannya diantaranya adalah diberikan akal pikiran, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan surga dan neraka, tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki akal pikirannya, supaya bisa memilih apakah surgakah ataukah neraka yang dipilih. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang menuju jalannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya disediakan bagi orang-orang yang jalannya senantiasa menyimpang daripada larangan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan senantiasa yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju jalan ridhonya Allah ini sangatlah tidak mudah dan sulit. Tapi untuk menuju jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangatlah mudah dan banyak disukai oleh kebanyakan manusia. Nah, di sini bedanya antara surga dan neraka. Nah, buat Anda para istri, tentunya memiliki pintu surga di rumahnya. Pintu itu boleh mengantarkan dia ke surga atau justru melemparkannya menuju ke neraka. Pintu itu hanya satu, yaitu suami. Berbahagialah buat para istri yang memiliki suami, karena suami adalah menjadi pintu surga di dalam rumah tangganya. Tentunya suami-suami yang menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suami yang tidak menuju jalan ridhonya Allah tentunya bukan menjadi surga di dalam rumah tangganya. Suami akan menjadi pintu surga buat istrinya di dalam rumah tangga. Tentunya suami yang bisa menjadi contoh suri teladan yang baik, suami yang menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri memiliki pintu surga di rumahnya. Pintu itu boleh mengantar dia ke surga atau justru melemparkannya ke dalam neraka. Pintu itu hanya satu, yaitu suami. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, istri yang taat kepada suaminya kelak memiliki kedudukan seperti lelaki yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap istri melayani suaminya, maka perbuatannya akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang paling utama bagi seorang istri adalah melayani suaminya dengan baik, serta melayani anak-anaknya dengan ikhlas dan ridho, dengan lapang dada, besar dadanya, besar hatinya, ridho,
lapang dada, artinya nerimo apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhlas dan ridho di dalam melayani suami dan anak-anaknya. Hal tersebut adalah lebih utama dari ibadah sunnah apapun, sebab itu amatlah rugi sekali bagi wanita yang sibuk dengan zikir tetapi suaminya terlantar, sibuk dengan membaca Al-Quran tapi suaminya tidak pernah disediakan makan, sibuk dengan majelis taklim dengan suaminya selalu perang mulut. Ketika suaminya pulang kerja tidak disambut dengan baik, tidak diberikan air minum sebagai menghilangkan rasa hausnya, tidak menghargai dan tidak menghormati jerih payah suami, ya, senantiasa berdebat, bicara kasar, menipu, menyakitinya dengan kata-kata yang tidak baik terhadap suaminya. Tentunya ini bukanlah istri yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang demikian, istri yang senantiasa jauh daripada hidayah Allah, tentunya jaminannya adalah neraka. Maka buat istri-istri yang baik tentunya menjadi pelayan baik untuk suami dan anak-anaknya. Janganlah pernah memandang rendah terhadap suamimu, sekalipun mungkin secara penghasilan buat istri yang bekerja, sekalipun secara pendidikan mungkin suami Anda lebih rendah, tapi hargai dan hormatilah suami Anda, karena suami Anda adalah kepala di dalam rumah tanggamu. Hormati, angkatlah derajatnya suami Anda, karena suami adalah pintu surganya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang bisa menjadikan suri teladan contoh yang baik tentunya akan memberikan bimbingan, pendidikan yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, saling bisa menutupi, saling bisa mengisi di antara keduanya, baik antara istri dan suami, dan saling bekerja sama. Dan satu yang harus dijaga, jangan pernah menyalahkan orang lain. Begitu juga suami terhadap istri, janganlah pernah menyalahkan istri. Maka kedua-duanya harus sajib, harus bisa menjaga perasaan masing-masing. Karena suami yang baik adalah suami yang pandai menjaga perasaan terhadap istrinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, wahai para istri, sekalipun sholat Anda siang malam, baik sunnahnya tidak pernah putus, tahajudnya tidak pernah putus, menghadiri majelis taklim tidak pernah berhenti, sedekah jariyahmu tidak pernah putus, zikirmu, hajimu, baca Al-Quranmu, itu tiada guna buat Anda, wahai para istri, jika kalian tidak taat kepada suami Anda. Dalam hal ini adalah suami yang berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan istri pada suami adalah jaminan surganya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan saum atau puasa pada bulannya, dan juga bisa menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, para sobat teman semua, khususnya para kaum istri, dalam sebuah riwayat, jika seorang suami memanggil istrinya untuk ke tempat tidur, kemudian istri ini berbagai macam alasan dan tidak mau mendatangi suaminya untuk menuju ke tempat tidur, maka para malaikat akan melaknatnya hingga sampai di pagi hari. Ketika suaminya marah karena dipanggil tidak mau, dipanggil untuk ke tempat tidur, itu istrinya tidak mau dengan berbagai macam alasan, malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Ini pun diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Yuk, selagi masih ada kesempatan, wahai para kaum istri, berubahlah sikap menjadi baik. Selagi ada kesempatan, minta maaflah kepada suami Anda.
Karena suami Anda adalah kepala rumah tangga. Suami Anda adalah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jangan remehkan dia, jangan rendahkan dia. Hormati dan hargailah beliau suami. Tentunya suami yang mampu menuju kepada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang yang kau tuju adalah surga, maka jadilah istri yang baik, istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Patuh dan taat tentunya di dalam jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan patuh dan taat kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan istri suruh mencuri, ya tentunya itu bukan jalan yang baik. Istri suruh berbohong misalkan, itu juga jalan bukan yang baik. Jadi jalan yang baik adalah jalan yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah ridho suamimu, wahai para kaum istri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Beruntunglah wahai para kaum istri yang memiliki suami yang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi para kaum istri untuk menghargai dan menghormati kepada suami yang dalam hal ini adalah suami yang baik. Wahai para kaum istri, jagalah sikap, jagalah perasaan, jagalah ucapan, jagalah tingkah laku perbuatan. Merendahlah di hadapan suami. Hargai dan hormatilah suami Anda, karena suami Anda adalah kepala di dalam rumah tangga. Tidak pantas dan tidak layak sebagai seorang istri berbuat yang tidak baik kepada suami Anda, karena suami Anda adalah memiliki tanggung jawab yang berat, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, tentunya kepada istri dan anak-anaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, khususnya yang menonton video ini, yuk kita sama-sama merubah, yuk kita sama-sama perbaiki, khususnya para kaum istri yang mungkin selama ini telah berbuat yang tidak baik terhadap suaminya. Mulai saat ini perbaikilah, minta maaflah kepada suami Anda untuk senantiasa menjadi istri yang solehah, istri yang berbakti, pandai menghargai dan menghormati kepada suaminya. Karena jaminan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga di dalam rumah tangga, surga di dalam dunia, apalagi surga di dalam akhirat. Jadi kedua-duanya telah mendapatkannya ketika kita mampu menjadi istri-istri yang baik. Maka wahai para kaum istri, sekali lagi hargai dan hormatilah suami Anda. Oke para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, demikianlah kajian di pagi yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat buat diri saya khususnya, dan umumnya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para kaum istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi yang penuh barokah ini bisa membuahkan hasil dan bisa bermanfaat buat Anda semua. Dari saya cukup, segala kekurangan, kesalahan, baik dari kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup, akhiru kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-safa'an tarbiyah, wa minal khawsi anta zaman radwan an-nadra wal baraka wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.